sebagai kepala sekolah di Negeri 9 Boyolali, bisa diceritakan lebih lanjut Bung Admi bagaimana Bung Admi menerapkan dimensi kewirausahaan sebagai kepala sekolah di SMP 9 Boyolali? Ya, terima kasih Pak Sis. Untuk dimensi kewirausahaan, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan kewirausahaan. Dari kata wira dan usaha, wira itu sendiri, usaha itu jelas itu suatu usaha. Jadi kewirausahaan ini adalah kemampuan kepala sekolah untuk berusaha memberdayakan kekuatan sendiri agar menghasilkan sesuatu yang positif, yang bagus. Kalau kewirausahaan di dunia perdagangan itu adalah akan mengakibatkan keuntungan yang besar. Kalau di sini di dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah, kewirausahaan kepala sekolah itu adalah kemampuan kepala sekolah untuk memberdayakan semua yang ada di sekolah itu bisa mendukung semua program yang ada dan akan menghasilkan sesuatu yang positif, yang bagus begitu. Nah, satu di antaranya di sini, salah satu kegiatan kewirausahaan kepala sekolah yaitu mampu memahami kompetensi dari setiap guru. Ketika kita sebagai kepala sekolah mampu memahami kompetensi guru, sehingga kita akan bisa menempatkan guru tersebut di tempat yang sudah semestinya. Artinya, untuk mendudukkan seseorang di kelas 6. Ya, guru di kelas 6 itu tidak begitu saja, tetapi ini ada kemampuan khusus dari kepala sekolah untuk meneliti. Mendudukkan seorang guru di kelas 1 itu tidak hanya sekedar saja, itu perlu ada penelitian terlebih dahulu. Nah, ini memang harus jeli seperti itu. Juga kemampuan kepala sekolah untuk menggali semua kompeten yang ada di sekolah, bisa mendukung semua kegiatan sekolah. Satu di antaranya tadi bisa memberdayakan komite maupun Dudi tadi bisa langsung mendukung sekolah. Kemudian juga bisa menggunakan sarana prasarana yang ada ini semaksimal mungkin dengan suatu prinsip, biarlah sarana prasarana itu rusak karena digunakan daripada masih tersimpan rapi bagus selamanya tidak terpegang. Jadi itu yang ada itu monggo digunakan. Nah, ini untuk peningkatan peningkatan prestasi anak-anak, peningkatan prestasi teknik, peningkatan semuanya. Nah, ini sarpras ini lebih baik rusak digunakan daripada dibiarkan. Begitu. Oke, terima kasih Bu Mami. Jadi memang lebih baik menggunakan hal yang sudah ada untuk hal yang bermanfaat ya, walaupun rusak nggak apa-apa, daripada masih tutup tapi nggak bermanfaat. Betul. Ya, itu untuk kewirausahaan. Kemudian untuk program-program inovasi terkait pendidik Bu Mami, saya lihat bahwa SD9 itu bagus sekali dalam arti seperti kemampuan IT-nya guru itu juga sangat luar biasa. Sebagai seorang kepala sekolah, apa yang sudah dilakukan Bu Mami sampai outputnya itu guru-gurunya dalam penguasaan IT bagus, dan hal lain juga kalau kita lihat semuanya sangat kompeten seperti itu Bu Mami. Iya, terima kasih Pak Sis untuk pertanyaannya. Yang jelas begini, kemampuan menggali dari kompetensi guru tadi ini juga salah satu bentuk kewirausahaan. Suatu contoh ketika kita bersama-sama menghadapi namanya pandemi sejak 20 Maret kemarin, 20 Maret 2019 kita dinyatakan pandemi dan kita harus melaksanakan pembelajaran daring luring, dilarang tatap muka dan lain sebagainya. Kalau kita tidak punya kemampuan wirausaha untuk menghadapi hal ini, maka kita akan menjadi bingung pembelajaran bagaimana. Tapi untuk yang terjadi di SD9, alhamdulillah segera kami bertindak karena di sini memang tuntutan dari Bapak Ibu guru harus mampu untuk memanfaatkan IT. Maka saya langsung mendata anak-anak untuk mempunyai Android atau tidak, berapa orang, kemudian juga mendata Bapak Ibu guru tentang pemanfaatan Android dan juga kepemilikan laptop. Setelah itu kami mengadakan IHT, saya adakan IHT, in-house training. Kami memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekolah ini untuk berbagi dengan teman, karena saya yakin semua orang yang ada itu punya kelebihan dan ada kekurangan. Nah, ini kita manfaatkan kelebihannya. Teman-teman yang punya kemampuan IT lebih ini kemudian kita mintai tolong sebagai narasumber. Kita adakan IHT selama 5 hari di sini untuk
melatih semua Bapak Ibu guru menggunakan semua kegiatan yang melalui daring seperti pembuatan video pembelajaran, kemudian Zoom, kemudian Google Meet, Google Form, kemudian juga yang sebagainya, WA group dan sebagainya kita gunakan, kita manfaatkan, kita trainingkan dulu pada guru. Jadi yang pertama kita latih adalah guru dulu. Ketika guru sudah menguasai, kemudian program-program itu kita perbaiki, artinya kita sesuaikan. Jadi yang biasanya diberikan secara tatap muka, kemudian kita alih fungsikan kepada daring, kemudian kita berikan videonya, kemudian pembuatan WA group, tugas-tugas WA dan sebagainya dan seterusnya. Akhirnya terciptalah kegiatan pembelajaran secara daring dan terprogram. Ini terprogram. Jadi setiap akhir mingguan ini ada laporan dari Bapak Ibu guru ini tentang hasil capaiannya, tentang ini baik itu capaian secara karakter, capaian secara nominal, nilai itu ada. Baik, luar biasa Bu Marni. Iya. Saya bisa menangkap banyak hal di sini. Jadi yang tadi untuk perusahaan ada program IHT juga, Iya. dengan cara memaksimalkan potensi yang sudah ada nih, dengan Tutor Sebaya. Jadi yang guru memiliki sisi positif di hal tertentu dibagikan kepada temannya. Kemudian juga open minded terkait perkembangan zaman. Saya tadi menyimak ada penggunaan banyak platform ya di SD 9 ini, ada pakai Zoom, kemudian Google